Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hebiwa Haji Susanto dengan NIM 23211000009. Saya berasal dari kelas agribisnis C. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam gejala yang disebabkan oleh OPT, yaitu organisme pengganggu pada tanaman atau tumbuhan, yaitu baik disebabkan oleh hama maupun penyakit pada tumbuhan itu sendiri. Nah, lalu apa saja jenis-jenis pada OPT sekaligus gejalanya? Nah, mari ikutin terus. Nah, baik. Yang pertama adalah pada tanaman jambu. Di sini bisa dilihat. Pada tanaman jambu ini, yaitu terserang oleh hama kutu kebul atau Bemisia tabacigen yang berasal dari ordo Hemiptera. Kutu kebul merupakan salah satu jenis hama yang sangat penting karena di samping sebagai hama tanaman juga sebagai serangga hama vektor virus. Hama ini bersifat polifag atau mempunyai banyak jenis tanaman inang, sehingga hal ini akan menjadi sulit untuk dikendalikan. Kemudian, gejala yang terdapat pada tanaman jambu ini yang terserang oleh kutu kebul adalah daunnya menjadi sedikit berkeriput dan melengkung ke atas ini. Dalam daun terdapat bercak nekrotik yang disebabkan karena rusaknya sel-sel dan jaringan daun akibat dari cairan daun yang dihisapnya. Ekskresi kutu kebul menghasilkan madu yang merupakan media yang baik untuk tempat tumbuhnya embun jelaga yang berwarna hitam, sehingga hal ini menyebabkan proses fotosintesa tidak dapat berlangsung secara normal. Lalu, untuk pengendalian hama kutu kebul ini sendiri yaitu dengan cara sanitasi lingkungan. Dengan menanam pinggiran lahan dengan tanaman jagung atau bunga matahari sebagai barier untuk menghalangi atau mengganggu migrasi hama kutu kebul, penggunaan pestisida nabati seperti nimba, suren, mindi, serai wangi, serta langkah yang terakhir adalah dengan menggunakan insektisida kimia. Oke, yang kedua adalah pada tanaman palem. Di sini bisa dilihat. Nah, pada tanaman palem ini terserang oleh penyakit karat merah. Penyakit karat merah merupakan penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh alga Cephalaromus virescens pada bagian daun, bunga, buah, ranting, dan juga batang. Kebetulan di sini yang terserang adalah pada bagian daunnya. Pada permukaan atas daun ditumbuhi talus yang tegak dengan filamen berwarna kuning hingga merah. Ini lalu daun diinfeksi pada bagian tepi di sini atau pinggir dan bisa seringkali pada area dekat tulang daun. Selanjutnya, gejala pada tanaman palem ini yang terserang oleh penyakit karat merah yaitu terdapat bercak pada daun, baik berupa titik kecil maupun sampai bercak yang berukuran besar, menyatu atau terpencar. Di sini bisa dilihat. Bercak berbentuk bulat, berwarna coklat kemerahan. Selain itu, alga dalam penyakit karat merah ini mempunyai benang-benang yang masuk ke bagian dalam jaringan tanaman yang dilekatinya, sehingga pada permukaan daun bercak akan tampak seperti beludru. Sementara untuk pengendalian penyakit karat merah ini sendiri yaitu dapat dilakukan dengan penyemprotan tembaga oksiklorida sebanyak 0,3% atau sebanyak 3-4 kali dengan interval 15 hari hingga gejala membaik. Selain itu, penggunaan jarak tanam yang tidak rapat juga dapat mengurangi penyebaran pada penyakit karat merah ini. Nah, yang ketiga adalah pada tanaman daun dolar. Di sini bisa dilihat. Pada tanaman daun dolar ini terserang penyakit bercak daun. Penyakit bercak daun merupakan salah satu penyakit utama pada tanaman yang disebabkan oleh jamur Cercospora nicotianae. Gejala serangan yang muncul diantaranya yaitu bercak mulai muncul saat tanaman berumur 4-6 minggu. Berbentuk lingkaran dengan diameter berukuran 1,5-6 mm. Bagian
pusat bercak, yaitu transparan dan bagian tepinya berwarna coklat tua. Selain itu, pada kondisi yang lembab, daun yang terinfeksi akan menjadi berwarna kuning dan busuk. Nah, ini bisa dilihat. Sedangkan jika pada kondisi kering, daun akan menjadi kering, lalu akan mengalami kerontokan. Adapun cara pengendaliannya antara lain adalah dengan cara sanitasi kebun, mengurangi kelembaban daun-daun bawah yang diambil agar tidak menjadi sumber penularan, eradikasi tanaman yang sakit, penyemprotan dengan fungisida berbahan aktif mancozeb, kaptan, captafol, metil tiofanat, fenomil, dan antrakol yang digunakan secara bergantian untuk menghindari resistensi. Baik, kesimpulan yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan dari penelitian yang telah tadi saya lakukan adalah terdapat berbagai macam jenis-jenis OPT, yaitu organisme pengganggu tanaman ataupun tumbuhan yang disebabkan oleh jenis dari hama maupun penyakit pada tanaman itu sendiri, sehingga diperlukan adanya suatu upaya pengendalian agar dapat meminimalisir terjadinya gejala-gejala yang timbul dan disebabkan oleh OPT yang menyerang pada tanaman tersebut, dan agar meminimalisir kerusakan pada tanaman serta mencegah terjadinya kegagalan panen. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.